Tingkat darurat itu kalau tidak memaksakan, kira-kira sampai kehidupan kita sampai dikuatirkan sekarang atau nyawa melayang, itu namanya darurat. Ghairu bahid, sedangkan ia tidak menginginkannya tadi, tidak keluar dari golongan kaum muslimin. Artinya dia terhadap hal itu memang tidak mau. Tapi kalau orang ini kepaksa, mumpung akurat, belum tahu konsumsi ini enggak ada timbul selera, tidak boleh. Syaratnya tadi darurat dan boleh terbaik, tidak menginginkannya. Wala adil, ini juga penting. Ia tidak menjadi seorang yang melampaui batas. Mumpung darurat tidak, mumpung darurat itu mau piring. Nah itu tidak bisa, itu tidak perlu. Darurat bukan mau piring. Hanya sekedarnya untuk menyelamatkan dari sekarat di hutan misalnya, tidak ada betul-betul tidak bisa mencari yang lain. Betul-betul merampok yang cari orang ini titik barusan mati ya, tidak ada makanan yang lain. Nah, kepaksa sekedar untuk supaya tidak mati gitu. Dan ia tidak menjadi seorang yang melampaui batas, yaitu melakukan pelanggaran terhadap mereka dengan menyamun mereka dalam perjalanan. Wala ithma alaih, maka tidaklah berdosa memakannya atau mengkonsumsinya. Nah, kemudian ayat ini ditutup dengan sifat-sifat Allah. Dua sifat yang disampaikan oleh Allah, Innallaha ghafur. Maksudnya Allah itu Maha Pengampun. Ghafur itu sifat yang tetap pada Allah itu ghafur. Sifat yang melekat. Sifat musyabbahah bil fa'il. Rahim juga sama, lagi penyayang kepada hamba-hambanya yang taat kepada mereka, diberinya kemudahan. Ikhwan fillah, menurut Imam Syafi'i, mereka yang tidak dibolehkan memakan sedikit pun dari kemurahan yang telah Allah berikan itu ialah setiap orang yang melakukan maksiat dalam perjalanannya, seperti budak yang melarikan diri dari tuannya, dan orang yang memungut cukai tidak legal selama mereka belum bertobat, itu dijodohkan. Tapi ini adalah orang yang dalam perjalanan yang tidak untuk maksiat, untuk hal-hal yang baik. Kemudian kelaparan, dalam keadaan darurat tidak bisa mengkonsumsi yang lain, itu baru. Tapi kalau untuk hal-hal yang maksiat, maka tidak ada lowongan bagi mereka. Itu pendapat Imam Syafi'i. Berikutnya dalam tafsir Bab disebutkan menetapkan satu hukum dengan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu sepenuhnya hak Allah. Halal, haram itu ada di tangan Allah. Karena dialah yang berkuasa, dialah yang disembah, ditaati segala perintahnya dan dijauhi segala larangannya. Maka kalau ada seseorang mengharamkan sesuatu atau menghalalkannya, maka sebenarnya orang itu telah menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau dia menyampaikan sesuatu yang tidak Allah sampaikan, itu berarti istilahnya nantang Gusti Allah, nyanyi Gusti Allah. Maka tidak boleh diikuti, karena membenarkan orang itu sama dengan mempersekutukan Allah, dan mengakui bahwa di samping Allah ada pula yang berhak dibenarkan dan dipatuhi hukumnya. Ikhwan fillah, demikianlah halnya orang-orang musyrikin. Mereka menyembah dan mematuhi perintah selain Allah berupa berhala-berhala. Pemimpin-pemimpin yang menguasai berhala-berhala itu, mereka tidak diakui oleh Allah dan Rasulnya. Sebagai orang mukmin, selama mereka mempunyai kepercayaan seperti itu, di sini Allah SWT ditegaskan oleh Allah bahwa makanan yang diharapkan adalah yang 4 macam itu saja. Ada lagi beberapa jenis binatang yang dilarang memakannya berdasarkan ayat seperti yang sebelum di atas. Kemudian dijelaskan lagi bahwa barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakan makanan yang diharamkan itu, ia tidak berdosa
tetapi haruslah benar-benar dalam keadaan darurat. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, pamanitur, yaitu tidak ada lagi makanan yang akan dimakan kecuali itu saja. Dan kalau tidak dimakan akan membawa bahaya besar atau kematian. Tapi kalau masih bisa survive, ya, tidak usah konsumsi begitu, ya tidak usah konsumsi. Masih bisa berjalan pulang untuk makanan yang halal-halal. Artinya kalau tidak dimaukan membawa kematian, lalu dimakan makanan itu, sedangkan dia sendiri tidak ada selera, tidak ingin bahkan merasa jijik memakannya. Itu yang baru dalam keadaan disebut pamanitur itu tadi. Tapi kalau melihat timbul nafsunya, semangatnya untuk konsumsi, ya ini di luar garis. Meskipun dalam keadaan sekarang dan dimakan, hanya sekedar untuk, nah ini yang penting, menyelamatkan jiwanya. Adapun yang lebih dari itu tetap hukumnya haram. Ini kehendak Allah, dan memang agama Allah tidak memberatkan seseorang hamba lebih daripada kesanggupannya. Oleh karena itu ayat tadi ditutup dengan innallaha ghafurur rahim. Artinya maknanya apa? Perbuatan yang kita lakukan dalam keadaan darurat itu tadi, konsumsi yang mestinya tidak dikonsumsi, itu yakinlah Allah itu Ghafurur Rahim karena alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi. Itulah ikhwan Allah, sekedar sekelumit keterangan dalam dua ayat yang tadi saya sebutkan di atas, yakni 172 dan 173. Maka tidak etis kalau saya bicara terus. Ada baiknya kalau kita sama-sama saling curhat. Curhat itu apa? Curahan hati, sehingga akan menguntungkan dua pihak, saling take and give, terima dan kasih. Demikian ikhwan Allah. Selanjutnya saya aturkan kepada MC Beserta Seremoni, barangkali masih ada waktu-waktu ruang yang bisa kita gunakan untuk bersama-sama berdialog. Di samping saya ini juga seorang ustaz yang berkhawatir kita bisa bersama-sama berdialog. Makatan nasallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan Ustaz Syarifudin. Barangkali untuk teman-teman jamaah semuanya ada yang ingin bertanya, kita persilakan. 1, 2, 3. Mulai dari Syarifudin untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang di laut itu suci, Pak. Sehingga bagai di laut pun halal. Terus yang mau saya tanyakan, kalau ada binatang darat terus kecebur di laut itu halal atau tidak? Terus binatang
Nah, kalau saya mungkin lebih spesifiknya adalah berbicara karena di waktu SMA itu pernah ngobrol sama teman pencinta alam, sama pencinta alam gitu. Tapi ya kebetulan yang menjawab itu juga misalnya apa ya, sama-sama belum berterima agama cukup juga gitu. Jadi dia cuma bilang kalau kamu memandang itu jijik ya itu haram bagimu gitu. Jadi kan seolah-olah subjektif gitu kan. Ya. Mungkin hampir sama yang sebenarnya cuma saya harus berpikir. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ikhwan rahimahullah. Pertanyaannya mudah sekali, cuma jawabannya susah. Ikhwan rahimahullah, yang pertama terkait dengan binatang laut atau misalnya ada binatang yang kecemplung laut dan mirip-mirip dengan binatang darat atau di laut. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa laut itu airnya halal dan bangkainya halal. Disebut bangkai laut itu berarti tidak ada pengecualian. Semua yang di dalam laut itu adalah halal. Terkait kalau binatang yang bisa masuk laut, itu lain lagi. Rasulullah SAW memberikan penjelasan binatang-binatang tertentu yang tidak boleh dikonsumsi, antara lain binatang yang mempunyai cakar dari binatang buas, atau mempunyai taring dan cakar. Selama binatang itu mempunyai dua ciri itu, maka tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi. Misalnya kita tahu yang pakai cakar, yang punya taring itu kalau jelas-jelas itu bertaring dan jelas-jelas itu bercakar, bukan titik, kalau titik itu ceker-ceker, itu tidak boleh dikonsumsi. Binatang yang kecemplung air itu ada ketentuan tersendiri. Kalau dia mati sudah dalam keadaan disembelih kemudian dicemplung, itu tidak mengapa. Tapi kalau dia kecemplungnya masih dalam keadaan hidup, itu yang tidak boleh. Misalnya kalau dalam sebuah hadis disebutkan kalau kamu misalnya memanah atau menembak burung, menembak sudah bismillah, kena jatuh. Kalau jatuhnya di air dan konangan oleh kamu ambil, itu boleh. Tapi kalau jatuhnya tidak konangan, setelah bermalam 1 hari misalnya, cemplung di bayu boleh. Nah, ini tidak boleh. Kamu tidak tahu dia mati karena tenggelam atau mati karena tembakan. Tapi kalau masih kamu sempat melihat konangan, istilahnya konangan ketahuan olehmu, itu masih boleh. Jadi itu binatang-binatang tertentu, kalau dia cemplung laut dalam keadaan sudah mati duluan, sudah kita beleh, itu baru boleh. Misalnya ini beleh. Jadi beleh apapun, cemplung air itu sudah dalam keadaan mati baru boleh. Berikutnya kroto, sesuatu yang menjijikan. Kroto itu kan yang dimaksudkan kroto itu telurnya ya, bukan semutnya, betul ya? Yang dikonsumsi oleh burung-burung itu kan daun semut itu, betul ya? Bukan semutnya. Kalau mengonsumsi semut itu tidak boleh. Semut itu dipangan.
binatang apapun kalau dia hidup itu tidak boleh dimakan. Meskipun binatangnya halal, sapi itu halal, buntutnya ketok, terus digosok buntut, tidak boleh, karena binatangnya masih hidup. Saya sering lihat di TV itu biofaktor itu, biofaktor apa itu? Biofaktor ya, itu betul-betul menjijikan. Orang makan labang, makan apa, tidak boleh itu. Oh, jelas-jelas itu sesuatu yang bernyawa, yang masih hidup, itu tidak boleh dikonsumsi. Yang halal saja tidak boleh, apalagi yang haram. Pitik itu jelas boleh, tapi pitik buntutnya ditolong, terus digodok, pitik dijadi, tidak boleh, masih hidup. Kecuali kalau sudah kita sembelih, mau digodok apa pun terserah. Menjijikan itu binatang yang biasa di tempat menjijikan, maksudnya bukan ukuran subjektivitas menjijikannya, bukan. Binatang yang biasa di tempat hal-hal menjijikan, misalnya apa yang sudah kita tahu biasanya ya, itu jelas kita tarik ya, burung, yang hal-hal yang menjijikan itu yang dihindari, itu juga menjijikan. Meskipun ada orang yang bilang suruh itu hain gitu, itu tidak umum. Jadi di tempat-tempat pendidikan dipandang secara umum. Seperti tadi itu misalnya mengonsumsi apa, coro, kecoa, itu kan barang-barang yang secara umum dipandang di tempat pendidikan. Tidak ada coro misalnya di kasur, gitu. Ada mesti di tempat pendidikan dan macam-macam yang lain. Atau mungkin ya sejenis coro yang lainnya yang kira-kira menjijikan tikus dan sebagainya, tidak boleh itu dikonsumsi. Kucing juga tidak boleh dikonsumsi, itu juga bertaring. Dan juga tidak boleh, kata Nabi, kita itu memperjualbelikan kucing itu kayaknya jangan. Tidak boleh itu menerima harga kucing. Terus saya harus ini boleh kucing ya sudah, take and give saja kalau kucing itu, tidak usah dijual belikan, tapi take and give, benar. Kalau mau diberi ya diberikan, tidak usah dijual. Bekicot, bekicot itu termasuk binatang temannya siapa? Siput. Siput itu bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia seafood. Si itu laut, food itu makanan. Di Jawa ke seafood. Itu juga bagian dari teman-temannya apa namanya, binatang laut seperti keong dan sebagainya. Kalau sekiranya seorang itu tegal makan ya makan saja. Tapi masuk oh ya tegal makan bekicot, sapi siono, pitik siono, kan istilah wis teh, bekicot apa ini? Kebun bisa makan bekicot. Tapi itu namanya bekicot kan bagian dari hewan-hewan air. Itu masuk di air juga itu. Lembab. Artinya dia bisa dihubungi seperti teman-temannya itu, keong dan lain-lain. Seperti rajungan. Rajungan itu di air bisa, tapi di darat dia juga hidup meskipun tidak selamanya di darat. Barangkali begitu. Semoga penanya tidak puas. Kalau mau puas di lautan sana, itu luas bukan puasnya. Baik, mungkin ada yang lain? Ya. Ini saya pilihan dari yang membaca. Yang ini saya tanyakan tentang yang tafsir ayat 172. Jadi misalkan begini, saya di kepanitia
settingan. Misalkan ya 200.000. Kemudian apakah 200.000 itu halal untuk saya kantongkan, saya konsumsi, dan apakah kantongi yang pribadi, ataukah itu juga baik dan halal dan baik? Dan sedangkan kalau di KPK itu termasuk gratifikasi gitu. Itu bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seandainya meskipun panjenengan itu kenal sama dia, kenal, kalau kira-kira tidak jadi panitia boleh. Kalau bonus kan, walaupun kamu kenal sama dia, kalau dalam keadaan tidak jadi panitia kira-kira dapat bonus kan? Kalau bukan karena jadi panitia itu kan tidak dapat ya. Artinya kalau tidak jadi panitia kan tidak tugas ke situ itu. Oh gitu. Kalau tidak jadi panitia kan tugas ke nanti Ramadhan. Seseorang kalau dilihat berangkatnya sebagai apa? Sebagai individu atau sebagai panitia. Contoh yang lain misalnya, saya seorang takmir masjid membeli hewan sapi seharga 5 juta misalnya ini. Karena sudah kenal, sudah baik, dikasih apa? Clothing. Ini yang membeli kamu atau masjid? Kembali ke sana. Yang membeli kamu atau masjid? Kalau kamu tidak jadi panitia, kira-kira kamu dapat potongan apa tidak? Kan tidak. Tidak beli, gitu. Karena sebagai panitia kamu beli, maka yang dapat potongan bukan kamu, tapi panitianya. Jadi kembali ke lembaga, bukan ke pribadi. Meskipun itu adalah pribadi, tapi karena berangkatnya dari mau membeli itu bukan atas nama pribadi, yang membeli panitia. Jadi keuntungan yang untuk panitia bukan si A-nya. Jadi kalau mau mengkonsumsi keuntungan itu, ya kebersamaan panitia. Yang panitia kan bukan dia tapi ada yang lain juga. Jadi terbuka. Panitia kita dapat bonus sekian. Karena ini judulnya bonus panitia yang dinikmati panitia. Misalnya kalau beranggapannya seperti ini, ini kan karena dipotong karena jasa saya, karena dia keluarga saya, jasa saya. Jadi memang itu sebagai bonus atas keterampilan saya melobi sebagai keluarga, itu boleh nggak bisa diambil? Kalau masih tidak terkait dalam kepanitiaan itu boleh-boleh saja. Artinya, semisal kalau saya jadi blantik, saya bukan panitia, mengambil keuntungan di jual beli sapi itu atau itu boleh saja. Tapi karena saya sebagai panitia, maka tidak mengambil keuntungan dari panitia itu. Termasuk tadi kalau secara pribadi itu no problem, tapi ini kaitannya dengan tim. Yang menjadikan kamu bisa pergi ke tempat itu kan karena tim ini. Jadi kembalinya kepada lembaga itu. Meskipun yang melobi itu adalah jasa panjenengan. Jadi kalau pengen aman adalah berdiri sendiri, tidak terkait dengan panitia. Misalnya ngedeki dodol sapi, nanti dia akan memperoleh keuntungan dari jual beli itu, bukan keuntungan sebagai bagian dari anggota panitia, meskipun itu adalah hasil lobby kita. Jadi begitu. Kalau berangkatnya pribadi itu nomor problem. Berangkatnya sebagai bagian dari tim yang lain, maka yang bonus itu tadi milik tim. Terserah nanti timnya mau diapakan oleh ketua timnya. Jadi begitu. Semoga anda puas.
di madrasah Mu'allimin itu, saya ingat seseorang itu kalau ditugaskan berangkatnya dari madrasah. Misalnya kalau dari madrasah dia dikasih sangu berangkat ke luar kota, misalnya dikasih sangu 100.000. Nah, terus dia ikut kegiatan apa di luar kota, sama luar kota dikasih sangoni itu 200.000. Nanti dia milih yang 100 atau 200. Kalau dia milih sangunya sekolahan, berarti yang 200 kasihkan sekolahan. Tapi kalau dia pilih sangu yang 200, sangu yang madrasah tadi dikembalikan, karena dia sebagai utusan. Miliknya setelah selesai atau setelah selesai? Ya. Berangkatnya sebagai utusan. Jadi semua berangkatnya kepada lembaga itu. Jadi atas nama lembaga, oh aku diutus lembaga, aku disangoni, mau menang disangoni menang, iki dudutekku, iki HE lembaga. Jadi mana hak kita, mana hak lembaga. Kalau kita secara pribadi ya aman, tidak diutus oleh mana-mana. Kalau diutus panitia beli wedus, yang untung bukan pribadi tapi panitianya. Masjid itu untung, bukan kita. Kalau kita mau cari keuntungan, ya harus jualan dulu. Kalau di kebiasaannya dia orang jualan itu kambing misalnya atau tapi juga panitia. Biasanya orang jualan dia puasa ini itu membelikan dan memang itu kebiasaan atau memang pekerjaannya begitu. Ya, bakul sekaligus panitia. Nah, ini ya pinter-pinter membijaksanainya. Artinya kembali kepada kata Nabi, istafti qalbaka, minta fatwa kepada hatimu. Dan jadi aku ini murid orang misalnya. Tetapi kalau itu murni adalah murni jual beli, ya sudah jual beli, bukan sebagai panitia, sebagai bakul. Jadi hati nurani ini yang bisa menjawabnya. Istafti qalbaka. Waktu kita menerima bonus sesuatu yang bonusnya tidak, itu hati kita juga bicara, jadi bangun raya baru, bangun raya baru. Itu hati yang bicara, yang menegur kita. Begitu kira-kira. Satu mas. Izin. Pertanyaan terakhir masih berkaitan dengan tadi Ustaz. Saya ingin tanya, kalau kemudian yang mendapatkan bonus atau kortingan itu berupa uang, bisa kemudian dikembalikan ke kepanitiaan, takmir atau organisasi. Pertanyaannya kalau bonusnya itu, ini agak teknis tapi sering berupa snack atau makanan, itu apakah kemudian dikembalikan ke takmir, dikembalikan ke panitia, atau mas karena anda sudah membeli memfotokopi di sini, maka bonusnya saya kasih makan siang, saya jamu makan siang, atau saya kasih snack, ya seperti itu bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Apapun itu bonusnya ada keterbukaan. Ada keterbukaan, intinya pada keterbukaan. Karena keberangkatan dia itu bukan atas maunya dia sendiri, atas maunya ketua panitia. Jadi paling tidak dengan keterbukaan itulah nanti akan sama-sama enak. Jangan sampai bagian cengkeles, ya wae seneng. Ambil panitia mesti bagian cengkeles, aku bagian keren atau untuk ngomong lah. Itu tidak boleh terjadi demikian. Sama rasa, sama suka. Jangan ada orang di panitia sebagian nggak tahu saya itu bonus-bonus kan. Orang yang bendino, yang berpanitia menyuci jeruan itu orang tahu tumbas wedhus lah. Saya tumbas wedhus kan enak deh, mesti itu bonus. Nah itu tidak boleh demikian. Sama panitia harus sama rasa, sama suka. Kalau dia berangkatnya sebagai panitia, maka begitu dia dapat bonus, ya kembali ke panitia. Termasuk makanan ya. Termasuk makanan juga. Jamu ya, monggo. Ini saya panitia, jamu ya bareng-bareng. Jangan saya sendiri. Podo padangi istilahnya. Begitu? Iya. Terima kasih. Semoga pertemuan kali ini tidak
mau untuk belajar, mau untuk menggali. Karena kalau kita cukup puas sampai di sini, kalau saya boleh dari biasanya sudah sedih. Gimana Pak? Sudah disampaikan untuk pertanyaan terakhir. Boleh? Kasih boleh Pak? Ya, monggo. Terakhir Pak. Akumulasi dari bonus itu Pak. Kebiasaan di lembaga atau instansi itu kan dikumpulkan. Ya saya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal dari Tegal. Ini terkait akumulasi dari bonus itu maksudnya individu ya, individu mewakili panitia. Kalau memang di satu lembaga itu memang ada panitia atau ada kelompok dan sebagainya. Dan bonusnya itu jadi kebiasaan ada satu pos untuk mengumpulkan. Terus satu saat misalnya dalam satu periode tertentu didistribusikan, misalnya kita sampai bahasa untuk Arabnya atau untuk aneh. Saya nggak tahu ya asalnya itu seperti apa. Itu hukumnya gimana? Itu halal, haram, hukum atau sifat seperti apa? Karena juga kalau bapak itu kan ada hierarkinya. Mungkin di pos di lapangan, mungkin di pos hierarki kantor, mungkin ada yang lebih tinggi di hierarki kantornya. Otomatis logikanya kan semakin ke pusat, ada bahasa politiknya power dan power harus lebih power dan power tadi. Jadi kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan kita sangat koruptif. Itu seperti apa? Ya, Alhamdulillah. Saya contohkan saja misalnya kalau semacam bonus atau votingan, seseorang membeli buku misalnya dalam partai besar, nanti biasanya pengalaman yang didapat oleh orang itu bakal ditanya, ini instansinya mau ditulis berapa? Itu juga bagian dari bonus. Maka kalau pengen aman, tulis sesuai dengan harganya. Persoalan nanti itu mau bonus diterima saja. Bonusnya diterima, disampaikan yang memutus ini bonusnya sekian. Jadi itu berlaku bagi ya baiknya semua instansi, apapun itu, instansi kecil besar. Kalau ada keterbukaan itu enak. Tapi kalau ada istilahnya mundet bonus dan itu yang mestinya dihindari. Keterbukaan itu sumber kebahagiaan insya Allah dan sumber kemajuan. Kalau suatu organisasi sifatnya terbuka, baik itu ada bonus, artinya kalau keuntungan ya ditanggung bersama, kerugian ditanggung bersama, maka akan enak. Tapi kalau satu sisi saja ada yang bersikap yalur itu untuk baik itu untuk bonus atau apapun, maka tidak akan ada kebaikan di dalamnya. Jadi pada dasarnya yang namanya bonus kalau itu sifat yang bersamaan, ya bareng. Ini milik bersama, bukan milik sendiri. Barangkali demikian. Dalam skala apapun, memang itu berat. Wah, itu nyambut ekonomi berat dirgani. Memang itu berat. Maka segala sesuatu berangkatnya adalah Bismillah. Saya sebagai panitia. Kalau mau cari untung sebagai pribadi, tidak masuk pada terima kasih. Khotabi pernah mengatakan kebaikan akan kembali kepada orangnya, keburukan akan kembali kepada orangnya. Maka langkah yang paling tepat adalah kehati-hatian kita. Silakan dibuka dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau baik dapatnya baik, buruk dapatnya buruk. Maka sekali lagi kehati-hatian kita itu jauh lebih baik. Semoga kita tidak puas pada pertemuan kali ini.
Sekali lagi, kalau kita sudah merasa puas, maka kita akan berdiri di sini. Asal itu manfaat orang yang paling beruntung adalah orang yang mau mengambil pelajaran dari sosok pelajaran. Mari kita tutup kajian sebelum ditutup dan mau tanya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa produk kata-kata sulit. Mungkin ada yang masih ingat, ada yang lupa. Ya. Tadi sudah saya sampaikan beberapa kosakata Arab dan artinya. Semoga masih ingat. Maka saya mau tanya. Kesempatan pertama diberikan untuk ukhti kita ya. Nah, yang sedikit. Apa bahasa Indonesianya wala adin? Ada yang tahu ukhti kita? Ukhti dulu. Wala adin, yang tahu katakan. Ukhti. Saya hitung sampai 5. 1. Yang tahu masuk langsung. 2, 3, 4. Tidak ada? Iya. Evan? Katakan? Iya. Tidak menghendaki. Yang lain? Ya. Itu dia. Tidak melampaui batas. Ya. Pertanyaan kedua. Untuk bukti lagi. Siap. Apa artinya ridho? Bukti ridho. Ada? 1, 2, 3. Evan? Iya. Iya, bukan. Luar biasa. Berikutnya, pertanyaan ketiga. Ismun, bukti. Ismun, bukti. Jatuh kalah. Ya. Iya, sahihah. Berikutnya sudah habis. Ya. Tapi karena tadi saya niatkan untuk bonus, maka saya boleh kalau bonusnya saya lemparkan ya. Kepada yang tadi jawab, monggo maju depan. Silakan maju depan. Teman-teman yang bisa menjawab. Dapat bonus kecil. Kalau mewakili organisasi bonusnya diberikan ke semoga bermanfaat. Silakan Mas. Itu baru seluruh rapuh. Anda saja. Semoga manfaat ya. Ya, amin. Halo. Ya, saya serahkan kembali. Terima kasih, semoga terima. Langsung saja mari kita tutup kajian majelis pada malam hari ini. Tapi sebelum itu kita mengingatkan setiap malam Sabtu kajian ini berlangsung. Sekali lagi, setiap malam Sabtu Mas ini selalu berlangsung dan materi-materi yang disampaikan tafsir, realisasi dan sebagainya. Diharapkan para teman-teman peserta semuanya untuk dapat menyebarkan ke teman-teman yang lain. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada malam hari ini akan dikumpul 240 kemudian Jumat depan insyaAllah kajian akan disampaikan oleh Ustaz Ali Yusuf berkaitan dengan tauhid atau
Alhamdulillah, kita